Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-qail fi kitabil karim a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Masal hadirin wal hadirat, jamaah salat isya dan tarawih, insyaallah salat witir yang kami muliakan, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, malam yang ke-19, mari kita menambah rasa syukur kepada Allah atas segala karunia Allah yang masih diberikan kepada kita, terutama umur panjang yang kita gunakan untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan hidup yang istiqomah di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia menghidupkan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tema yang tercatat malam hari ini adalah mukjizat Al-Quran. Sebelumnya perlu untuk kita samakan persepsi bahwa mukjizat itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah hanya kepada para rasul dan nabi. Setelah nabi dan rasul tidak ada lagi mukjizat. Kalau di tengah-tengah masyarakat kita temukan ada satu hal yang istimewa, umpamanya diberikan para wali Allah, itu namanya bukan mukjizat tetapi karomah, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para aulia. Ada lagi keistimewaan yang diberikan para ulama, orang-orang alim, bukan karomah tapi maunah. Jadi kalau sekarang ada istilah orang yang sakit kemudian dapat mukjizat sembuh, itu bukan mukjizat. Karena saat ini sudah tidak ada lagi mukjizat. Mukjizat itu adanya zaman dahulu pada masa para nabi dan rasul. Salah satunya kitab suci yang diberikan Allah kepada salah satu nabinya bernama Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup, petunjuk bagi kehidupan dan sekaligus sebagai mukjizat. Jadi Al-Quran itu satu-satunya kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin al-mutabadu bitilawatihi. Al-Quran itu firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril, dan satu-satunya kitab kalau dibaca adalah ibadah. Al-Quran ini mukjizat yang diberikan Nabi Muhammad. Allah menurunkan banyak kitab, tetapi bukan merupakan mukjizat. Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa sebagai petunjuk kehidupan bagi kaumnya Nabi Musa, tetapi Taurat bukan merupakan mukjizat. Justru mukjizat Nabi Musa itu terdiri dari tongkat Ason. Ini tidak bisa terlepas dari situasi dan kondisi masyarakat yang ada saat itu. Dalam sejarah tercatat bahwa umatnya Nabi Musa itu adalah kebanyakan ahli sihir, termasuk yang mengelilingi kerajaannya Fir'aun itu
dikepung dengan, di backup dengan ahli sihir yang mereka pandai untuk mengkelabui umat manusia, untuk membelokkan sesuatu yang hak. Karena itulah Allah mengutus Nabi Musa dibekali dengan tongkat yang itu bisa melemahkan dan mengalahkan seluruh sihir-sihirnya kerajaan Fir'aun. Contoh lagi, Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Dawud, tetapi Zabur bukan merupakan mukjizat, tidak bisa untuk mengalahkan mereka yang membangkang terhadap kebenaran agama tauhid. Justru mukjizatnya Nabi Dawud itu adalah kekuatannya yang mampu membengkokkan besi cukup dengan tangan, jadi tidak perlu menggunakan las. Kalau sekarang ada mungkin laris beliau, tidak usah pakai las, cukup pakai tangan dibengkokkan. Termasuk kitab Injil, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk kehidupan supaya manusia itu mengesahkan Allah. Tetapi Injil bukan merupakan mukjizat. Justru mukjizatnya Nabi Isa itu adalah Al-Masih. Al-Masih itu bahasa Arab berkata masaha, yamsahu, artinya mengusap. Jadi Nabi Isa itu diberikan mukjizat dengan kelebihan tangannya. Apapun yang diusap oleh beliau bisa berubah. Ada kaumnya yang sakit kaki atau lutut, diusap menjadi sehat. Ya, keupamane Nabi Isa sekarang ini ada, itu yang mengeluh boyoknya kakinya, itu cukup diusap bisa sembuh. Termasuk orang yang mati, diusap tangan beliau bisa hidup kembali. Sehingga ini kalau tidak dasari iman yang benar, akan berkeyakinan yang salah terhadap Nabi Isa. Karena yang bisa menghidupkan orang mati itu adalah sifat ilahiyah, hanya Tuhan. Karena itulah Nabi Isa diberikan satu keistimewaan oleh Allah, dengan usapannya bisa merubah segalanya. Tapi Al-Quranul Karim itu satu-satunya kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dan sekaligus sebagai mukjizat. Artinya Al-Quran itu di samping petunjuk kehidupan juga mampu untuk mengalahkan orang-orang kafir Quraisy yang mereka meragukan tentang kebenaran Al-Quran. Jadi Nabi itu dihadapkan dengan orang-orang yang tidak percaya terhadap kitab suci Al-Quran, mereka meragukan. Karena itu dalam surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika kalian ragu terhadap kitab yang saya turunkan kepada hambaku yang bernama Muhammad, fa'tu bi surah, datangkan saja satu surah mimislih yang mirip dengan Al-Quran, wada'u syuhada'akum, kalau perlu panggillah kroni-kronimu untuk membuat semacam Al-Quran, in kuntum shadiqin, jika kalian termasuk orang yang benar. Jadi Al-Quran ini dijadikan sebagai mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak terlepas. Nabi itu dihadapkan dengan kaum yang saat itu sedang gemar mempelajari puisi, bersenandung. Jadi masyarakat Arab saat itu tidak lagi belajar sihir atau seperti nabi-nabi yang dahulu, tetapi yang dihadapi Nabi Muhammad itu adalah ahli syair yang pintar untuk menyusun kalimat-kalimat yang indah. Karenanya Utsman bin Jini itu pakar bahasa Arab. Beliau mengelompokkan ada dua mukjizat yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama mukjizat dari sisi bahasa.
Jadi kalau kita pelajari, kita baca Al-Quran itu susunan kalimatnya sangat indah, dan itu tidak mungkin untuk diciptakan oleh seorang manusia, sebagaimana yang dituduhkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang notabene beliau itu adalah ummi, yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Itu pun dituduh ketika Nabi itu membaca Al-Quran, seakan-akan itu adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Apalagi orang-orang kafir menganggap ketika Nabi melafalkan Al-Quran itu beliau sedang bersyair. Dalam surah Yasin 36 itu Allah berfirman, wa ma 'allamnahu syi'ra ma yanbaghilah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Tidak patut, tidak selayaknya kami ajarkan kepada Muhammad itu syair, akan tetapi yang kami ajarkan, yang dibaca Muhammad SAW itu adalah zikr, peringatan, bacaan yang jelas. Karena itu ketika Al-Quran kita baca, tidak sedikit umat manusia yang takjub, yang heran, termasuk orang-orang kafir itu merasa dia heran dengan susunan kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Jangankan manusia, bangsa jin pun yang tidak kelihatan mereka takjub dengan bahasa Al-Quran. Jangan buka Quran surat Al-Jin ayat 1. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu sami'na qur'anan ajaban. Katakan wahai Muhammad, sungguhnya aku telah diwahyukan ada sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Wa qalu sami'na ajaba. Kelompok jin itu mengatakan, saya mendengarkan Quran yang sangat menakjubkan, yahdi ila rusdi, yang isinya Quran itu adalah menunjukkan kepada kebenaran. Kalau jin saja merasa takjub dengan Al-Quran, apalagi kita umat manusia, termasuk umat Islam. Salah satu contoh, Umar bin Khattab itu adalah salah satu dari sahabat Nabi. Ketika belum memeluk Islam itu sangat keras, sangat kufur, bahkan dengan sendirian mendatangkan Nabi mau membunuh. Tapi di tengah perjalanan, ketika ketemu salah seorang sahabat, dikatakan bahwa adiknya dan iparnya sudah memeluk Islam, mengikuti agama Rasulullah, maka Umar ini kemudian belok mendatangi rumah adiknya. Di situ adiknya dan iparnya sedang membaca surat Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa tadhkiratan liman yakhsha. Toha itu salah satu nama Nabi Muhammad. Tidaklah kuturunkan Al-Quran ini kecuali untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia. Orang Arab itu meskipun belum Islam, bahasa Al-Quran itu mereka mengerti dan paham isinya meskipun belum Islam. Itu bedanya dengan kita orang Jawa, karena mereka itu bahasanya bahasa Arab, kalau kita kan bahasa Jawa. Kebetulan Al-Quran bahasa Arab, ya maklum kita tidak mengerti artinya dari dulu sampai sekarang. Tapi kalau seandainya kita ingin mengerti artinya dan kita bisa artinya, maka kita sangat takjub dengan Al-Quranul Karim sebagai kitab suci dan sekaligus sebagai mukjizat. Karena itu di belahan dunia banyak orang-orang yang kemudian bergegas-gegas menjadi mu'alaf ketika mereka sudah membaca dan mempelajari Al-Quran. Kalau misalkan kita hanya senang membaca dan tidak tahu artinya, ya monggo, lebih baik daripada tidak membaca. Apalagi di bulan Ramadan ini, setiap selesai tarawih itu hampir setiap masjid mereka
berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, karena al-mutabadu bitilawatihi, satu-satunya kitab suci jika dibaca mendatangkan pahala. Wa mazdama'a qaumin fi baitin min buyutillah ila nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiatumur rahmah wa hafatumul malaika wa dzakarallahu fiman indah. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Jadi tidaklah satu kaum muslimin yang mereka berada di rumah-rumah Allah kemudian ia membaca Al-Quran wa yatadarusnahu, mempelajari kandungan Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali diturunkan kepadanya ketentraman, ketenangan, wa ghasyiatumur rahmah, diturunkan rahmat Allah, wa hafatumul malaikah, dan malaikat-malaikat menjaganya, memintakan ampun kepada Allah, wa dzakaral fiman indah, dan nama-nama kita disebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Sungguh sebuah keistimewaan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan saya tambah sedikit bahwa mukjizat Al-Quran itu bisa berupa ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak orang barat itu yang terpesona, mereka melirik tentang kebenaran-kebenaran Al-Quran. Salah satunya tentang ciptaan Allah yang ada di bumi ini. Tusabbihu lahus samawati wal ardu wa man fihin. Bertasbihlah kepada Allah segala sesuatu, langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Ini kalau orang barat, ilmuwan itu, ia penasaran apakah betul ciptaan Allah semuanya bertasbih. Kalau manusia mungkin ada lesannya, tapi bagaimana dengan tumbuh-tumbuhan? Maka namanya Profesor William itu dengan keahliannya mempelajari dan meriset, meneliti tentang daun, apakah betul daun itu memuji Allah, bertasbih. Maka beliau teliti, karena daun itu ada getaran. Setelah diteliti, dihubungkan dengan monitor, jadi itu ada gelombang ultrasonik yang kemudian dari getaran itu dimonitor muncul membentuk garis-garis menunjukkan lafal Allah. Subhanallah. Jadi dari penelitian ini ternyata Al-Quran itu luar biasa. Dari penelitian itulah maka Profesor William kemudian dia masuk Islam. Dan tentu masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan barat yang mereka setelah menemukan kebenaran Al-Quran itu kemudian ia masuk Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Hadanal ijma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.